Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang mikroskop. Sebelumnya, saya akan memberikan kompetensi dasar atau KD yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. 3.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Dan 4.2. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian mikroskop. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian dari mikroskop. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah penggunaan mikroskop. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan mikroskop dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, kita akan masuk tentang materi apa sih yang akan kita pelajari dalam pembelajaran mikroskop kali ini. Pertama, ada pengenalan dan penggunaan mikroskop. Yang kedua, ada bagian-bagian mikroskop. Yang ketiga, ada fungsi dari bagian mikroskop. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah dalam menggunakan mikroskop. Robert Hooke, 1635-1703, berkebangsaan Inggris, yang dikenal sebagai penemu mikroskop majemuk pada tahun 1665. Dia adalah orang pertama yang meneliti sel. Gini nih bentuk mikroskopnya. Ini sel yang dia teliti. Nah, jangan lupa, sel dipelajari dalam bidang biologi yang disebut dengan sitologi. Selanjutnya, fungsi mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat benda-benda atau organisme yang berukuran sangat kecil. Kita akan masuk tentang macam-macam mikroskop. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, jenis mikroskop dan kemampuan memperbesar benda juga semakin maju mengikuti kemajuan tersebut. Ada beberapa mikroskop yang kita kenal, yaitu mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, mikroskop sederhana, dan yang terakhir ada mikroskop elektron yang memiliki kemampuan berbesar paling tinggi. Mikroskop elektron ini bisa memperbesar benda sampai dengan 500 kali. Waduh, bayangin tuh sebesar apa. Mikroskop ini menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya pada mikroskop cahaya. Mikroskop tadi memiliki satuan. Satuan mikroskop adalah mikron. 1 mm sama dengan 1000 mikron. Perbesaran total didapat dari hasil perkalian perbesaran lensa objektif dengan lensa okuler. Nih, ada contohnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dan fungsi dari bagian mikroskop tersebut. Bagian-bagian mikroskop terdiri atas dua bagian. Pertama, bagian optik, dan yang kedua, bagian mekanik. Bagian optik mikroskop. Bagian optik mikroskop yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler terletak dekat dengan mata pengamat dan berfungsi sebagai kaca pembesar yang membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Lensa objektif terletak dekat dengan objek pengamatan yang berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Lalu ada diafragma yang merupakan bagian mikroskop mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata pengamat. Dan yang terakhir untuk bagian optik mikroskop adalah reflektor. Reflektor terdiri atas cermin datar dan cermin cekung. Kedua cermin ini memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Cermin datar digunakan jika cahaya cukup terang, sedangkan cermin cekung digunakan jika cahaya kurang terang. Catat ya perbedaannya. Selanjutnya bagian mekanik mikroskop. Tadi kita bahas tentang bagian optik mikroskop. Bagian mekanik mikroskop yang pertama adalah tombol pengatur fokus kasar, atau biasa disebut dengan pemutar kasar, yang digunakan untuk menaik turunkan tubuh secara cepat. Lalu tombol pengatur fokus halus atau pemutar halus, yang digunakan untuk menaik turunkan tubuh secara lambat. Ngomong-ngomong soal tubus adalah tabung mikroskop,
yang digunakan untuk mengatur fokus yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Lalu ada lengan mikroskop yang digunakan untuk pegangan membawa mikroskop. Ada revolver yang digunakan sebagai tempat meletakkan lensa objektif. Meja preparat sebagai tempat untuk meletakkan preparat. Kondensor yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang menerangi preparat. Lalu ada penjepit objek gelas. Penjepit ya untuk menjepit objek. Lalu yang terakhir ada kaki mikroskop sebagai penyangga. Selanjutnya kita masuk tentang cara penggunaan mikroskop. Cara menggunakan mikroskop yang pertama adalah mikroskop dibawa dengan tangan pertama menempuh bagian kaki mikroskop, sedangkan yang kedua memegang bagian pegangan mikroskop. Yang kedua, dalam keadaan tersimpan, posisi lensa objektif dengan pembesaran lemah dan mikroskop berdiri tegak. Lalu yang ketiga, saat melihat objek benda pertama kali dengan pembesaran lemah. Nah, jika bayangan tidak jelas, jangan menggunakan pembesaran kuat secara langsung. Gunakan pembesaran secara bertahap, mulai dari kecil, sedang, hingga kuat. Lalu yang kelima, saat mengganti lensa objektif harus melihat, jangan sampai terjadi benturan antara lensa objektif dan spesimen. Yang keenam, jangan menggunakan cermin ke arah matahari secara langsung, sehingga mengganggu penglihatan. Nah, yang ketujuh, sebelum digunakan untuk melihat objek, lensa harus dibersihkan dengan menggunakan kertas lensa. Nah, pasti pada pengen tahu kan, apa aja sih mikroorganisme yang dapat dilihat melalui mikroskop? Nih, ada contohnya. Pertama, bakteri. Kedua, amoeba. Dan yang terakhir, ada paramecium. Tidak hanya cara mengamati dan menggunakan mikroskop, kita juga bisa membuat preparatnya sendiri dengan cara pertama, membuat preparat tanpa penglihatan. Ini digunakan untuk preparat yang akan berisikan pengamatan mikroorganisme yang ada dalam air. Caranya, air yang akan diamati diambil dengan pipet tetes dan tempatkan pada kaca objektif dan tutup dengan kaca penutup. Lalu amati dengan mikroskop. Nah, yang kedua, ada membuat preparat dengan penyahetan. Nah, ini contohnya ada di organ tubuh organisme, misalnya penampang daun, batang, akar, atau otot. Caranya, kita akan menyayat organ setipis mungkin, yang menggunakan alat yang bernama mikronom. Jika tidak ada mikrotom, gunakan silet yang tajam. Oke, sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau mungkin masih ada deg-degannya, masih ada gangguannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.